Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang dimana telah memberikan kita banyak sekali nikmat ya, baik itu nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita semua masih diizinkan Allah untuk merasakan indahnya Ramadan dan berfastabiqul khairat, di mana bulan ini adalah bulan di mana dilipat gandakannya pahala. Kemudian salat serta salam kita haturkan selalu kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan sedikit membahas mengenai hadis Sahih Bukhari dalam kitab Hadis Sahih Bukhari Muslim ya. Kita akan membahas babu hifdil lisan lis-shaim. Di mana ini adalah babnya orang yang berpuasa itu harus menjaga lidah. Oke, saya bacakan dulu. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnah fala yarfus wala yajhal wa inni imru'un qatalahu aw syatamahu fakul inni shaimun marrataini walladhi nafsi biyadihi la khulufu faminas shaim atyabu indallahi ta'ala mirrihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli siyamuli wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Akhrajuhul Bukhari fi salasun kitabus shaum sani babul fadlus shaum. Oke, baik. Jadi di sini teman-teman hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, asyamu junnah. Nah, junnatun di sini artinya adalah puasa itu adalah perisai gitu ya, bagaikan dinding. Jadi para ahlul hadis meriwayatkan, mengartikan bahwasannya junatun itu adalah perisai, yang artinya perisai atau pelindung dari orang-orang yang berpuasa itu, bagi orang yang berpuasa itu terhadap api neraka kelak di akhirat. Jadi asyamus junnah. Jadi bagi orang-orang yang berpuasa maka terdapat perisai yang akan melindunginya dari api neraka, seperti itu. Maka ada konsekuensinya. Bagaimana? Fala yarfus wala yajhal. Maka janganlah yarfus, rofas di sini artinya dapat diartikan janganlah berkata kotor, wala yajhal, dan janganlah jahil atau berbuat bodoh. Bisa diartikan juga ya jangan berkata-kata yang keras atau yang tidak penting, kemudian berkata kotor. Wa inni imru'un qatalahu aw syatamahu fakul inni shaimun. Nah, apabila ada orang yang mengajak kita berkelahi, dan jika ada orang yang mengajak berkelahi atau memaki, hendaknya berkata inni shaimun, inni shaimun. Inni shaimun marrataini, sampai disuruh mengucapkan ini shaimun 2 kali gitu. Sesungguhnya aku berpuasa. Nah, saya lanjutkan untuk membaca artinya ya. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi atau misek. Dia meninggalkan makan, minum syahwatnya karenaku. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya, dan setiap kebaikan akan diganjar 10 kali lipatnya. Oke, dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-30 kitab Saum. Oke, jadi tadi yang pertama adalah asyamu junnatun. Jadi junnatun itu adalah perisai, tameng atau dinding dari orang-orang yang berpuasa nanti dari api neraka. Jadi dinding bagi orang yang berpuasa dari api neraka. Nah, tapi bukan hanya itu, ada hal-hal yang harus ditaati nih sama orang-orang berpuasa, yakni apa? Fala yarfus wala yajhal. Nah, jangan berbicara kotor dan jangan berbuat bodoh atau
Di sini juga diartikan dalam dalam sebuah hadis, maksudnya itu jangan menyaring-nyaringkan suara seperti berteriak-teriak, membentak-bentak. Nah itu ya. Kemudian wa inni mru'un, dan apabila ada yang memerintahkan qatalahu aw syatamahu, untuk berkelahi atau memaki, maka katakanlah inni shaimun marrataini, maka katakanlah sesungguhnya aku berpuasa 2 kali. Nah, artinya apa? Artinya ketika orang berpuasa itu tidak hanya menjaga dari makan dan lapar, sama ya, tidak hanya menjaga dari lapar dan haus seperti itu, tapi juga menjaga dari hal-hal yang membuat puasa itu tadi sia-sia gitu. Dan juga dikatakan tadi bahwasannya Allah itu benar-benar akan mengganjar kebaikannya itu 10 kali lipat seperti itu. Nah, sangat sayang sekali ketika puasa yang harusnya diganjar 10 kali lipat berkurang gitu ya, kadar kebaikan di dalamnya karena kita mengotorinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang sia-sia gitu. Nah, ketika orang berpuasa bukan hanya haus dan lapar saja, tapi banyak hal-hal yang buruk yang juga dijunnah gitu, yang juga menjadi perisai di sini gitu. Jadi jangan sampai ketika dianalogikan, jangan sampai kita itu kita itu seperti orang yang sedang sekolah dari pagi sampai sore, tapi kita nggak dapat nilai, kita nggak dapat ijazah gitu, duduk doang gitu. Sama aja seperti kita lapar dan haus, tapi kita tidak mendapat pahala, gitu ya. Itu sangat menyedihkan sekali. Kita hanya mendapat lapar dan haus saja, tapi kita tidak mendapat kebaikan dari Allah, tidak mendapat pahala dari Allah. Naudzubillahi min zalik. Maka kenapa di sini ditekankan puasa harus menjaga lidah dari perbuatan yang sia-sia, dari perbuatan yang tercela. Maka ketika ada teman yang ingin mengajak kita untuk berbicara yang tidak bagus atau ingin mengajak kita untuk saling menghina seperti itu, maka katakanlah ini shaimun, sampai disuruhnya marrataini 2 kali, sesungguhnya aku berpuasa. Karena di sini diambil hikmah bahwasannya ketika berpuasa berarti di situ madrasah kita, jadi di situ sekolah kita seperti sedang belajar arti kelembutan. Jadi di dalamnya ada kejujuran ya, ada kelembutan, ada kebenaran di dalamnya gitu. Karena puasa itu tadi untuk Allah gitu ya, maka Allah yang akan langsung memberi balasannya gitu. Kalau ibadah-ibadah yang lain kan kembalinya ke kita ya, tapi khusus puasa itu memang untuk Allah, maka Allah yang akan langsung mengganjar pahalanya, memberikan pahalanya bahkan berkali-kali lipat. Maka teman-teman, sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, untuk menghindari dari hal-hal yang tidak baik ketika berpuasa, maka dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kemudian biasakan diri kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Banyak hal-hal yang baik yang bisa menjauhkan kita dari perkara-perkara yang sia-sia seperti ini, sehingga tidak ada celah untuk syaitan untuk terus menggoda kita dalam berpuasa kita gitu. Tapi kalau tetap saja masih ada yang ingin menghina, mengajak untuk saling mengadu domba dan lain sebagainya, mengajak untuk berkelahi dan lain-lain, maka katakanlah inni shaimun, sesungguhnya aku berpuasa. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.